Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh Komunikasi lancar, informasi benar. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa. Coffee Break. Senang rasanya di kesempatan kali ini ada saya Asih Mohtar dan juga Harsha Subandrio yang meskipun kondisinya tidak terlalu bagus tapi dia tetap semangat loh untuk bertemu dengan pemirsa Coffee Break. Harus, karena urusannya nggak ada sama apa-apa, cuman kakinya doang lagi bermasalah. Udah itu doang. Kaki aja bermasalah tapi hidup enggak dong ya? Enggak, hidup nggak masalah. Jangan ya. Tapi bisa hidup masyarakat Indonesia di kalangan muda khususnya bisa masalah kalau mereka nggak mengikuti pemilu di 2014 ini. Iya, apalagi bagi kalangan muda yang masuk dalam kategori pemilih pemula ya. Sayang kalau misalnya momen ini dilewatkan dengan memutuskan diri menjadi golput. Golongan putih. Wih, sayang banget. Pada Asti juga golput karena dia kulitnya putih ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kami dari HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam, ada Mas Hairul Bashar. Ya, kita undang langsung Mas Hairul Bashar. Halo. Apa kabar? Baik. Selamat datang. Silakan duduk. Ini jadi Mas, panggil siapa? Mas Hairul ya? Mas Hairul ini mewakili dari generasi muda juga ya? Oke. Ya, jadi yang saya mau tanya, apa sih kira-kira dari generasi muda yang mereka ketahui sekarang tentang pemilu, khususnya 2014? Banyak hal ya Mas. Kalau aku bicara masalah pemilu, kita bagi karakteristik pemuda. Ada yang pemilih pemula, ada yang memang sudah memilih seperti saya kan. Dibilang pemilih pemulanya pada saat tahun 2004. Jadi kalau sekarang sudah mulai mengerti. Cuma memang kebetulan aktivitas saya di organisasi mahasiswa seperti HMI kan ada juga teman-teman yang baru merasakan dirinya sebagai seorang pemilih pemula. Artinya pada saat mereka baru punya hak suara itu mereka bingung. Bingung saya mau pilih partai mana, saya mau gitu pilih kan? Tokoh yang mana, apalagi kan sekarang agak sporadis ya. Bicara mengenai kampanye yang tidak terlalu beraturan, misalkan banyak sekali spanduk-spanduk, banyak sekali banner-banner di jalanan yang mereka juga kan bingung, nggak ada yang bersentuhan langsung. Padahal di KPU itu kan jelas ada undang-undang yang menyatakan bahwa seluruh caleg sebisa mungkin mereka melakukan kampanye langsung berdekatan dengan rakyat, terutama pemuda. Yang tadi kamu bilang bersentuhan itu ya. Memang sekarang ini seperti kita ketahui pun banyak dari caleg yang sudah mulai mendekatkan diri, tapi toh ternyata masih banyak juga masyarakat kita yang belum mengenal, gitu kan? Jangankan belum mengenal, tahu aja enggak. Itu siapa sih? Itu siapa sih, gitu kan? Terus ada di poster, ada di spanduk, itu kita juga bingung. Nah, untuk masyarakat muda sendiri ini gimana nih menanggapi hal ini? Sebenarnya sih asik aja ya. Pada hakikatnya nanti kita akan memilih orang, memilih figur atau caleg yang memang punya kesempatan berkampanye secara langsung. Jadi kalau dia cuma pasif campaign, saya punya bahasa pasif campaign, yaitu tadi baliho, banner atau di media-media seperti media sosial atau media televisi, itu juga akan menjadi sulit sih. Jadi mudah-mudahan sih untuk ke depan, ini masih ada waktu beberapa hari lagi, saya sih mengingatkan kepada seluruh partisipan dalam kontestasi pemilu ini itu untuk bisa menyentuh, karena biar bagaimanapun itu penting ya Mas, karena secara psikologis karakteristik pemilih pemuda atau pemilih pemula itu lebih berbeda. Mereka tidak bisa didekatkan dengan teori-teori kemapanan, tidak bisa dibodoh-bodohi gitu. Karena lebih kritis, lebih mandiri dan lebih independen menurut saya. Artinya sebenarnya jumlah mereka kan banyak ya. Data yang dirilis calon pemilih muda ya. Itu kan persentasenya kan 30% dari jumlah pemilih di tahun 2014 ini, dari 186 jutaan itu sekitar 30%. Artinya kalau jumlah segitu bisa mendukung salah satu partai, itu bisa memenangkan satu partai malah untuk presiden atau bahkan untuk pemilu legislatif. Jadi ini sayang kalau misalkan tidak bisa didekatkan dengan hal-hal yang lebih konkret, karena pendidikan politik menurut saya adalah satu hal yang harus dan wajib
karena biar bagaimanapun bagi pemuda sebenarnya kita maulah berpartisipasi dalam pemilu, tapi kan lagi-lagi untuk apa nih kita berpartisipasi kalau memang kita nggak kenal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang saya mau tanyain Mas Hairul, dan ini pentingnya gini. Saya pengen tahu seberapa pentingnya pemilu 2014 untuk kalangan muda pemula khususnya di mata mereka, ya melihat. Sebelum ke situ saya boleh juga ya punya pendapat ya Mas ya Mbak. Pemula itu dalam pemilu saya melihat ada dua golongan. Pertama, pemilih pemula yang memang baru memiliki hak suara yang usianya rentang baru masuk 17 atau masuk di angka 20-an tahun. Ada juga pemilih pemula yang memang lebih tua, yang umurnya mungkin lebih dari 50, yaitu TNI aktif dan Polri aktif yang sudah pensiun. Nah, tapi kalau khusus untuk pemuda, bagi mereka yang menggandrungi perubahan, menurut saya inilah saatnya untuk menentukan sikap mereka, memilih siapa yang mampu merubah sistem Indonesia yang selama 5 tahun kita lihat penuh dengan kejadian-kejadian yang tidak enak, entah korupsi, entah apa lain sebagainya. Itu menurut saya yang menjadi penting pada saat ini pemilu itu harus kita berpartisipasi. Jadi aspirasi kita segala macam itu bisa diwakili dengan momentum pada tahun ini. Oke, nah kita juga ingin tahu kan lebih banyak, karena Mas Hairul ini pastinya juga lebih banyak berkecimpung ataupun dekat dengan generasi muda. Betul. Kita pengen tahu juga nih sekarang ini kesiapan generasi muda ini seperti apa sih, kan? Apalagi untuk mereka memilih siapa kira-kira memimpin Indonesia di 5 tahun ke depan. Betul, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Pakat tuh pilih calon bersih dari politik uang. Ah, gua ngerti. Apa Pak RT? Nyoblos, Jo. Kirain mulu. Nggak nyoblos nggak zamannya, Bu. 9 April tuh, beta sepastinya. Jang balamu. Naon eta teh? Oh, jang banyak mulu. Bacoblos, Jo. Ayo. Iya. Lah. 9 April 2014 ayo. Minum Maizone dan menangkan hadiah utama Mini Cooper, Vespa, dan ratusan Samsung smartphone. Kirim 3 label Maizone rasa apa aja. Maizone, Brazil semangatnya, nendang hadiahnya. Secepat apa chat pakai Kakao Talk? Secepat mereka akan menyerbu toko itu. Cobain cepatnya chatting tanpa pending dengan Speed Booster Engine. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Anakku, kamu harus ingat bahwa jati dirimu adalah bangsa ini. Berikan suaramu, semangatmu, karyamu baginya. Catnya sudah kering. Avian, memang cepat kering. Cat Avian, mengkilap dan cepat kering. Minum Maizone dan menangkan hadiah utama Mini Cooper, Vespa, dan ratusan Samsung smartphone. Kirim 3 label Maizone rasa apa aja. Maizone, Brazil semangatnya, nendang hadiahnya. Kenapa mulu rica-rica? Stop Sampai apa dulu kita hari cara yuk. Karu-karu. Wah, kau tuh rica-rica. Pakat tuh pilih calon bersih dari politik uang. Ah, gua ngerti. Apa Pak RT? Nyoblos, Jo. Kirain mulu. Nggak nyoblos nggak zamannya, Bu. 9 April tuh, beta sepastinya. Jang balamu. Naon eta teh? Oh, jang banyak mulu. Bacoblos, Jo. Ayo. Iya. Lah. 9 April 2014 ayo.
Kembali lagi di Coffee Break Ya. dan kami masih membahas mengenai pemilu di kalangan muda dan sekarang ini juga sudah ada perwakilan dari generasi muda kita, ada Mas Khairul Bashar dari Himpunan Mahasiswa Islam ya. Oke. Mas Khairul ini kan pasti dekat ya sama Betul. generasi muda. Pasti dia sering dong ya dicurhatin itu kan para pemuda-pemuda ataupun generasi muda ataupun pemilih-pemula pengennya apa sih gitu kan. Yang diharapkan tuh pemimpin yang seperti apa gitu. Kurang lebih Pemimpin yang cuman janji obral janji, yang banyak ngomong atau yang merangkul sebenarnya. Iya, pastinya kan pernah dong Mas Pernah. disampaikan sharing ini oleh mereka. Merangkul sih sebenarnya. Jadi kalau obrol janji ya, saya tadi kembali ke awal bahwa teman-teman pemuda itu kan lebih kritis, secara psikologis mereka lebih independen dan mereka gandrung sama perubahan. Artinya sudah ada modal bagi teman-teman pemuda di Indonesia bahwa kita ini nanti generasi penerus. Kalau kita selama 10 tahun menjalankan pemilu secara demokratis terbuka seperti saat ini, tidak ada perubahan sama sekali, artinya ya mereka sudah capek. Ketika tadi kita sempat bahas cara kampanyenya sporadis, terus janji-janji lagi. Janji cuma janji ya itu repot ya menurut saya. Artinya kalau merangkul sih itu jalan satu-satunya dan itu menjadi dahaga yang memang harus Dipenuhi. Dipenuhi. Maksudnya Ya. teman-teman muda butuh dirangkul aspirasi mereka. Hari ini kan nggak ada. Nah, kalau kita lihat udah beberapa pemimpin yang memimpin Indonesia nih dari belakangan kemarin dari sampai sekarang. Sebenarnya figur pemimpin kayak apa yang dibutuhkan sama anak muda dan yang mereka pengen sebenarnya? Kalau untuk 2014 ini. 2014 pemimpin ya. Seperti apa? Tidak korupsi, lalu dia punya nasionalisme, atau yang ketiga ini pribadi saya, mudah-mudahan ini mewakili pemuda di Indonesia yang memang masih memegang teguh secara struktural dan fungsional apa itu Pancasila. Sekarang udah nggak ada loh. Back to our roots ya. Kita kalau teman-teman muda pasti lebih gandrung sama film-film Hollywood dan banyak juga film-film di Hollywood itu yang memang nasionalisme Amerikanya keluar. Tapi kan kita enggak. Artinya sistem ini yang harus dibangun lagi bahwasanya kecintaan kita sama Pancasila, sama ideologi bangsa dan jati diri bangsa itu harus ada. Cuma memang kritiknya adalah ketika pemerintah atau beberapa parlemen yang punya program-program mensosialisasikan Pancasila itu kepada pemuda itu ada tapi enggak berjiwa muda gitu loh. Jadi sampai sejauh ini itu yang repot menurut saya. Jadi merangkul dan tidak korupsi itu sebenarnya pemimpin yang memang layak. Tapi sebenarnya kalau saya juga, kita ngerasa masih muda itu ya. Kita masih muda. Kalau saya sih next pemimpin yang saya pengen, ini mungkin bisa mewakili. Dia itu tegas, tidak ingin jadi populer. Dia bisa menjadi role model buat semuanya. Baik itu dia keras atau lembutnya, disiplinnya. Seperti itu sebenarnya yang dibutuhkan. Yang bisa memimpin sebenarnya. Benar nggak? Betul, tapi artinya kan harus ada nilai modal dasar. Kalau penyakit paling utama yang sekarang kita kenal itu adalah tentang korupsi, itu sudah mewakili semua. Ketika dia korupsi pasti dia akan melakukan pencitraan yang banyak. Saya tidak korupsi dan saya lawan korupsi. Padahal dia korupsi. Jadi suara pemuda itu sebenarnya sejauh itu karena memang mindset yang sudah dibentuk sama teman-teman pemuda hari ini ya kita capek sama pemimpin politik yang pada ujung-ujungnya mereka hanya mencari kekuasaan untuk sendiri dan golongan. Dan lagi-lagi penyakitnya adalah korupsi. Mungkin semua orang tahu hari ini selama 10 tahun tidak ada berita tanpa korupsi di kekuasaan. Itu yang menjadi problem. Jadi kalau bicara masalah tegas, terus dia punya leadership, saya pikir di semua televisi sekarang semua munculin iklan-iklan yang saya tegas, saya cinta Indonesia, saya bla bla bla. Tapi intinya nanti korupsi apa enggak? Itu anak muda sebenarnya suaranya itu. Harus dibikin reverse psychology. Maksudnya adalah jangan ada lagi nih ya kampanye anti korupsi, mendingan nggak usah diomongin, korupsinya nggak ada. Mendingan tidak usah disebutkan, tidak digembar-gemborkan, tapi dibuktikan secara langsung gitu kan. Karena biasanya yang seperti tadi Mas Herul sampaikan, yang paling banter, paling kencang gitu bilang anti korupsi, justru biasanya malah korupsi gitu kan. Iya, ada iklannya sampai tutup mulut anti korupsi, tapi ternyata, gitulah kira-kira kayak gitu kan. Mungkin. Nah, kira-kira nih dari beberapa anak-anak muda atau yang masih muda nih ya, mereka pengen nggak nanti tanggal 9 April datang untuk mencoblos? Pengen. Sangat kepingin, saya yakin itu dan ini juga harapan juga sebenarnya. Jadi bahwasanya tindakan untuk golput itu tidak baik. Lagi-lagi kalau memang kita gandrung sama perubahan, kita pingin ada
perubahan Indonesia yang lebih baik, golput itu tidak perlu ada. Artinya harapan saya semua ini jadi peran semua gitu loh, bahwasanya yang partisipan di kontestasi pemilu itu coba rangkul lah semua pemilih, tidak hanya pemilih pemula ya. Lalu juga yang pemilih pemulanya juga coba berperan aktif. Kan sekarang udah bisa kita akses lewat website, apa itu KPU, terus mau lihat partai juga kan bisa. Jadi sebenarnya sih kalau mau kita jujur semua mau lah Mas. Mau ya. Berarti kalau misalnya ditanya para pemuda ini ingin perubahan, mereka pasti akan jawab iya. Tapi jangan melulu hanya menunggu kampanye-kampanye itu datang ke diri kita. Kita juga harus aktif mencari gitu kan. Kalau memang benar-benar ingin ada perubahan ya, kenapa sih kita tidak aktif untuk mencari informasi yang sebetulnya kita butuhkan ketika nanti pada saat pemilu ya? Kayaknya bingung ya Tia. Ya. Ini banyak banget partai, terus calegnya banyak banget juga. Nah itu harus kita sikapi dulu dengan baik. Kita lihat kira-kira bibit, bebet, bobot dari si calon kayak pemimpin nyari ini jodoh aja ya, bibit bobot. Kan, tapi sebelum kita tahu Cari, jodohnya ya. yang cocok siapa, berarti ya, Iya. kita break dulu sebentar. Iya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Anakku, kamu harus ingat bahwa jati dirimu adalah bangsa ini. Berikan suaramu, semangatmu, karyamu baginya. Popmi Get Lucky balik lagi. Makan Popmi bisa bawa pulang Nissan March. Temukan kupon di dalam Popmi, kirim kode uniknya, siapa tahu lo yang lucky minggu ini atau berikutnya. Sikat Popminya. Minum Maison dan menangkan hadiah utama Mini Cooper, Vespa, dan ratusan Samsung smartphone. Kirim 3 label Maison rasa apa aja. Maison, Brazil semangatnya, nendang hadiahnya. Gue beda, karena gue berani. Berani terus berlari, mengejar yang gue mau. Gue Satria. Capek, pegal dapat disebabkan kekurangan vitamin dan mineral. Capek, minum Fatigol, mengatasi capek, pegal, dan kram kesemutan. Fatigol, tubuh kembali fit. Kenapa mulu rica-rica? Stop emang ada pot. Sampai emang lu kita rica ayo. Karu-karu. Bah, kau tuh rica-rica. Maka tuh pilih calon bersih dari politik uang. Gua ngerti. Apa Pak RT? Nyoblosnya. Kirain mulu. Nggak nyoblos nggak zamannya, Bu. 9 April tuh, beta sepastiin. Jang balamu. Naon eta teh? Oh, jang banyak mulu. Bacoblos, Jo. Aduh. Ingat. Lah. 9 April 2014 ayo. Minum Maison dan menangkan hadiah utama Mini Cooper, Vespa, dan ratusan Samsung smartphone. Kirim 3 label Maison rasa apa aja. Maison, Brazil semangatnya, nendang hadiahnya. Secepat apa cat pakai Kakao Talk? Secepat parkiran itu akan terisi kembali. Cobain cepatnya chatting tanpa pending dengan Speed Booster Engine. Anakku, kamu harus ingat bahwa jati dirimu adalah bangsa ini. Berikan suaramu, semangatmu, karyamu baginya.
Nah, katanya mau ada perubahan. Jangan golput dong. Bingung mau pilih siapa atau pilih yang mana? Cari tahu dong informasinya. Kita harus jemput bola, kita harus aktif sebagai pemuda gitu kan untuk mencari tahu. Bukan cuma ngelihat di spanduk, terus di leaflet, apa di mana lah, stiker lah atau apa. Bukan cuma itu, tapi cari tahu kira-kira siapa yang cocok jadi pemimpin. Nah, termasuk cari tahu bagaimana cara memilihnya. Nah, gini, saya mau tanya sama Hairul. Hairul, kira-kira para pemilih muda ini yang masih awal-awal nih ya, ada yang muda, ada yang ya gitulah, anak-anak umur 17 tahun ke atas yang udah boleh milih sekarang, kira-kira mereka udah tahu belum aturannya? Bagaimana cara memilih? Apakah sudah di-share informasi itu oleh pihak KPU misalnya? Ada yang tahu, ada yang enggak. Ini satu hal yang memang menarik ya. Kemarin saat saya sedang dalam perjalanan, kebetulan bareng sama temen di satu mobil bertiga, dan rata-rata mereka baru mau memilih. Jadi untuk tahun ini ya pertama kali ya? Tahun ini pertama kali. Saya tanya, nanti gimana pemilu? Bingung bang, tapi yang jelas saya akan pilih partai aja. Dari mana taunya? Ya kan sekarang di TV banyak. Cuma itu jawabannya. Jadi sebatas itu. Tapi ini juga mumpung ada beberapa hari lagi, itu kan ada kesempatan untuk diberikan sosialisasi atau pemahaman seperti apa hak suara mereka gimana, terus jam berapa. Tapi kalau jam sih sudah diberitahukan ya, cuma seperti apa sih tugas-tugas kita sebagai seorang pemilih ketika pemilih itu sudah tiba saatnya di tanggal 9 April nanti untuk legislatif, dan di bulan Juli pada pemilu presiden. Artinya itu yang menjadi jawaban saya ketika ditanya seperti itu, bahwa saya yakin ada yang tahu, ada yang belum. Apalagi kan pemuda bukan cuma di Jakarta, ada juga yang di pelosok daerah, yang di ujung khususnya Nusantara itu sana itu kan. Ya, kalau syukur sudah ada televisi ya, itu alhamdulillah masih bisa kesempatan dia tahu. Tapi kalau yang belum ada atau mungkin nggak ada kesempatan menyaksikan atau mendapatkan pembelajaran mengenai pemilu, itu yang kita bingung. Menurut Hairul perlu nggak adanya simulasi untuk nanti pada saat hari pemilihan umum untuk kalangan muda? Itu perlu, tapi tentunya pasti ada biaya ya. Cuma saya pikir apapun itu nanti bentuknya itu perlu supaya mereka tahu bahwa pemilu itu ya begini, pemilu itu untuk ini. Gitu. Jadi supaya tidak ada kebingungan pada saat nanti. Sosialisasi kalau tadi dibilang membutuhkan biaya, sebenarnya kalau memang dilakukan di institusi masing-masing, misalnya di sekolah, di kampus, itu kan bisa kan tanpa ada biaya. Tanpa ada biaya. Bisa nggak kayak gitu kira-kira? Ya pasti bisa, karena kan kalau sekolah tentunya yang disasar yang umurnya 17 tahun. Berarti yang sudah kelas 3 SMA atau yang di kampus-kampus itu bisa, tinggal bagaimana nanti yang punya keinginan untuk memberikan kesempatan itu untuk di sekolah ataupun di universitas mungkin. Jadi itu sih kalau dari saya. Kalau sejauh ini persiapan pemilu di 2014 menurut pandangan anak-anak muda, mereka ngelihatnya seperti apa? Apakah mereka punya pendapat udah siap nih? Belum, atau gimana? Tidak sejauh itu mungkin pemuda bicara masalah kesiapan. Cuma kita dapat beberapa berita kayak surat-surat rusak atau apa, tapi itu kan hanya kesalahan teknis ya. Jadi kesiapan seperti itu tidak terlalu jauh. Teman-teman pikirin, yang sekarang lagi difikirkan oleh teman-teman pemuda adalah siapa yang mau kita pilih. Jadi seperti apa tokoh yang mau kita usung. Karena sampai sejauh ini belum ada suara-suara dari pemuda untuk bicara tentang itu. Kalau dulu mungkin pernah kita dengar fenomena di 2009 saatnya yang muda memimpin atau apa. Sekarang kan udah nggak kedengeran nih. Jadi yang kedengeran sekarang semua bersatu untuk menyatakan siapa yang mau berjuang untuk rakyat, siapa yang mau merubah Indonesia. Ini masih ada kesempatan, masih ada waktu gitu kan. Kalau menurut dari pandangan Mas Hairul sendiri, sebenarnya apa sih yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang sangat singkat ini untuk lebih meyakinkan generasi muda untuk memilih? Ini dari masing-masing partai atau pelaksana pemilu? Pelaksana ya? Bisa dari pelaksana bisa dari ataupun partai. Para figurnya ya, saran dari Anda. Kalau partai pasti karena mereka butuh suara ya dia sudah lakukan itu. Tapi kalau dari pelaksana pemilu itu mungkin harus ditingkatkan lagi karena memang masih sedikit kurang mengena atau kurang menyentuh. Tapi ini sebenarnya memang kesulitan yang sedang kita lalui bersama dan mudah-mudahan itu bisa diselesaikan. Tapi kalau partai saya yakin sudah mulai masuk ke para pemilih muda gitu. Karena itu mereka tahu dari tadi yang saya bilang 30% dari jumlah
pemilih 168 juta ini sangat signifikan suaranya. Iya betul. Kalau kita lihat juga elit-elit politik yang ada di pemilu ini juga harus bersikap pro ke anak muda. Kalau saya lihat supaya mereka punya gambaran lebih baik dan mereka bisa mewakili si anak mudanya ini sendiri. Ya, kayak misalnya gini, sekarang lagi ada masalah Crimea di Ukraina. Kalau tadi saya dapat berita, ternyata salah satu jaksa di sana umurnya 33 tahun. Perempuan lagi, Natalia siapa namanya. Nah, itu aja udah bisa jadi contoh. Pemimpin muda, pemimpin sekarang pun bisa anak-anak yang umurnya masih muda. Nah, kira-kira ada nggak kemungkinan di 2014 ini anak-anak yang pemuda yang masih memimpin ya? Untuk bisa jadi memimpin juga? Paling tidak jadi role model ya. Role model. Mungkin kalau untuk legislatif ada ya Mas ya. Kalau presiden kan kita udah tahu nih beritanya. Rata-rata generasinya generasi 50 ke atas. Cuma kalau legislatif itu banyak sekali dan rata-rata yang misalkan dia caleg di usia 28 sampai 35 atau 40 itu banyak tim-tim suksesnya atau apa itu dari pemuda dan itu banyak juga di HMI atau di teman-teman saya di kampus di Trisakti dan di UI. Jadi kalau pemimpin yang ditanyakan tadi itu misalkan presiden kayaknya belum deh. Belum ya? Belum. Tapi next time pasti ada dan harus ada. Hairul sendiri nggak mau maju ke legislatif? Belum ya. Belum ada kesempatan. Untuk sekarang ini belum ya. Next time, 5 tahun ke depannya kalau gitu. Hairul, terima kasih ya. Sama-sama Mas. Terima kasih atas kehadirannya, kita udah ngobrol-ngobrol panjang dan semangat sekali lagi jika Anda memang betul-betul ingin mengalami perubahan. Ayo kita jemput bola, kita cari tahu siapa yang cocok menurut kita untuk dijadikan figur pemimpin. Nah, karena pemilu itu milik kita, benar ya? Betul. Sekali. Ya. Jangan golput sekali lagi, karena memang pemilu ini harus kita pancing para pemilih muda yang memiliki potensi kekuatan untuk bisa merubah satu negara. Betul. Ayo pemuda bangkit, kita apa tuh nantinya? Aktif berperan serta dalam Tadi pemilu. kamu bilang, ayo pemuda bangkit. Iya, Yuk, mari kita bangkit. Jangan bangkit dulu dong, kan masih ada Mas Hairul di sini. Nanti juga masih ada informasi lainnya di Coffee Break ya. Terima kasih Hairul, sekali lagi. Oke, bisa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break karena berikut ini kita akan membahas mengenai siapa yang berhak memegang pistol. Pistol atau senjata. Oke, sesaat lagi. Mari kita bangkit. Belum. Hello. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh Komunikasi lancar, informasi benar.